Mohon diri. Nggih, monggo-monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang benar selama ini kita memahami solat itu dalam rangka mengabdi dan menyembah kepada Sang Pencipta. Akan tetapi apa yang kita dapatkan selama ini? Kita solat tidak nyembah Allah, kita solat tidak ngabdi kepada Allah, malah kita minta-minta ini, minta pahala, minta surga, minta kejayaan dunia, minta uang dan sebagainya. Apakah itu solat? Padahal di dalam sholat kita Allahu Akbar, sebetulnya kita menghadap siapa yang menggerakkan kita, matikan dirimu. Itulah sholat, belajar mati, bukan menyembah. Maknanya ketika sudah mati manusianya sudah tak punya daya apa-apa. Ini malah kita termasuk saya setelah Allahu Akbar malah keluar dari sholatnya keluyuran. Ke toko, ke pasar, urusan bisnis. Ini kan selama ini kita menipu Allah. Burak-buraknya badannya sholat, hatinya ingkar kepada Allah. Apakah ini dikatakan sholat? Ini keingkaran saja. Maka dari itu disebutkan fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatim sahun, orang yang lalai dalam sholatnya, lalai dari ingatnya. Jadi berkata tentang ingat begini, apakah mungkin kita bisa mengingat kepada Allah yang tak pernah kita jumpai? Berarti selama ini kita hanya merasa mengingat Allah. Kenapa hanya merasa mengingat Allah? Merasa diri kita yang bisa ingat Allah. Berarti belum ingat Allahnya. Kenapa? Karena yang ada masih diri kita. Tentunya kita hanya ingat kepada keberadaan diri kita yang bisa merasa ingat Allah. Kenapa? Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Hanya Allah lah yang berhak, yang bisa berzikir, yang bisa mengingat dirinya sama dengan saya, sama dengan Anda. Hanya sayalah, hanya Andalah yang tahu, yang bisa mengingat diri Anda sendiri. Itulah maknanya. Bila kita tidak pernah bertemu Allah, bagaimana mungkin kita bisa ingat Allah? Tapi bila manusianya sudah dikembalikan kepada Allah, yang ada hanya Allah, la mawjudan illallah, la ilaha illallah, tentunya yang ingat Allah ya Allah. Ketika manusianya sudah luluh lantak kekuasaan, luluh lantak kerajaan hawa nafsunya, maka akan tenggelam di dalam uripe Allah, dirajai oleh Allah. Ketika hanya Allah yang menjadi raja, itulah hakikat solat itu, itulah hakikat ingat itu. Ketika manusianya sudah tak punya ingatan apa-apa, kenapa manusianya tidak ada kok bisa ingat? Lanjutkan, Mas. Waduh, alhamdulillah. Allahu Akbar. Berarti Allah gaib tapi nyata ya? Allah gaib tapi nyata. Seperti yang tadi bilang. Ya. Benar. Hanya Allah yang memuji diri sendiri. Alhamdulillah. Allah gaib tapi nyata. Allah gaib tidak. Jadi memang di dalam Al-Quran kan dijadi gula, kalau menjadi banyak habis. Masih banyak. Saya lanjutkan ya. Memang benar Allah Maha Gaib dan Allah Maha Nyata. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang mukmin atau orang-orang yang beriman itu beriman kepada yang gaib. Beriman kepada Allah yang gaib. Logikanya begini. Apakah mungkin Anda bisa beriman kepada yang tak ada? Tidak wujud, tidak hidup, tidak nyata. Apakah kita bisa beriman kepada yang tak nyata? Contoh, ketika kita ingin menikah dulu, kita tidak tahu rupa wajah calon istri kita. Apakah kita yakin ingin menikah dengan orang yang tidak pernah kita lihat wajahnya? Ya tentunya ya kita harus melihat wajahnya dulu. Baru kita bisa menikah. Tapi kalau kita tidak bisa melihat wajahnya alias gaib pacar kita, apakah mungkin hanya cukup yakin dan percaya saja tanpa melihat wajah calon istri kita? Muhal. Tidak mungkin.
Jadi memang benar Allah Maha Gaib bagi siapa? Bagi orang-orang yang masih merasa dirinya yang paling wujud daripada wujud Allah. Allahnya gaib. Bagi orang-orang yang masih mentuhankan dirinya sendiri, Allahnya gaib. Tapi Allah sangat nyata kehadirannya, sangat wujud dengan wujudnya ketika manusianya sudah gaib. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang mukmin adalah orang-orang yang percaya bahwa diri manusianya lah yang gaib, Allahnya yang wujud. Inilah yang benar-benar yang dikatakan iman itu. Begitu, Kang Mas. Lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Pukul 8:30 nanti kita akhiri. Kira-kira ada yang mau masih bertanya di bawah typingan? Semoga saya dan kita semua dimudahkan untuk memahami paparan-paparan yang ada di YouTube Uripe Allah ini. Agar apa? Agar syariat-syariat yang kita kerjakan tidak muspro. Agar syariat-syariat yang kita kerjakan tidak sia-sia. Bisa kita kembalikan lagi kepada penciptanya, tidak dimakan sendiri. Selama ini kan apa yang kita amalkan, kita makan-makan sendiri, kita buat berhala-berhala sendiri, kita sholat-sholat sendiri, diaku-akui sendiri, aku yang sholat. Kita ibadah-ibadah sendiri, diaku-akui aku yang ibadah. Akhirnya tambah sombong, tidak tambah dekat dengan Tuhannya, malah tambah sombong. Kenapa? Karena manusianya tidak menyerahkan semuanya kepada Tuhannya. Assalamualaikum Rahayu Uki. Alhamdulillah. Silakan Kang Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari Surabaya, Kang. Alhamdulillah, tetangga saya asli kelahiran Pasuruan. Sampean. Tapi sekarang ada hijrah di perbatasan Aceh di Sumatera Utara, Langkat. Silakan Kang Mas, apa yang mau disampaikan kepada saya? Silakan. Makna dari syahadat itu apa, Kang? Secara hakikat. Sudah. Nah, secara syariat syahadat itu manusianya mengucapkan 2 kalimat syahadat, seolah-olah manusianya yang bisa syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi syahadatnya syahadat palsu. Kenapa? Karena yang merasa bisa bersyahadat, yang merasa bisa ngomong, melafalkan syahadat masih manusianya. Manusianya masih menyaksikan diri manusianya yang jadi Tuhan. Iya enggak, Kang Mas? Iya. Nah, berarti selama ini kan kita belum syahadat. Berarti kita kan belum Islam selama ini. Ya kan? Menurut Allah loh ya, bukan menurut KTP. Bukan menurut hawa nafsu. Kalau menurut hawa nafsu kan kita sudah Islam. Tapi di sisi Allah kita masih kolbun kafirin baitun nas. Hatinya orang-orang kafir itu adalah ketika di dalam rumahnya, di dalam bait hatinya masih dihuni oleh kewujudan manusianya. Jadi yang bisa menilai begini Anda sendiri. Nilailah diri Anda. Siapa yang wujud itu? Yang tahu diri Anda kan ya Anda sendiri, ya enggak, Kang Mas? Iya, Kang, betul. Kalau kita masih menyaksikan diri kita di dalam hati kita, berarti selama ini kita mensyahadati, kita hanya menyaksikan iblis dan setan saja. Berarti kalau kita hanya menyaksikan iblis dan setan saja yang selama ini ingkar syirik kepada Allah, apakah sholat ibadah kita bisa dikatakan sholat dan ibadah? Padahal semua itu hanya maksiat saja, ya kan? Iya, betul, Kang. Gambarnya ibadah, badannya seolah-olah ibadah, tapi hatinya ingkar dari Tuhannya, keluar
ke toko, ke pasar, bisnis hatinya, ya kan? Badannya, patungnya disuruh ibadah, sedangkan dirinya ingkar. Iya enggak? Iya Kang, betul. Nah, jadi yang dimaksud syahadat, yang sesungguhnya syahadat adalah di dalam Al-Quran ada, katakanlah Muhammad, cukuplah aku sebagai penyaksi diriku dan cukuplah aku sebagai penyaksi kalian semua. Jadi yang berhak syahadat itu manusianya apa Tuhannya? Tuhannya. Nah, bila manusia sudah kembali kepada Tuhannya, yaitulah syahadat itu. Apa yang disaksikan, maka kemanapun kau arahkan pandanganmu, telingamu, dan perasaanmu, ya di situ pula Allah. Yaitulah syahadat itu. Ketika Allah sudah hadir, ketika manusianya sudah jadi Nabi Khidir. Apa sih Nabi Khidir itu? Allahnya selalu hadir bagi manusianya. Itu maknanya Nabi Khidir itu. Mau tanya lagi? Ya silakan Kang Mas. La ilaha illallah itu Nabi dan isbatkan ya Kang, mengadakan diri dan menetapkan Allah Ta'ala. Terus yang dipertanyakan apa? Makna dari la ilaha illallah itu. Makna dari la ilaha illallah itu kan tiada Tuhan selain Allah. Tapi Ya, bila manusianya yang membaca la ilaha illallah ingkar. Kenapa? Hanya ucapan saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, di dalam hanya ya Tuhan selain aku yang bisa baca la ilaha illallah. Enggak? Iya Kang. Yang manusianya yang ada la ilaha illallah, yang manusia la ilaha illallah, manusianya yang merasa bisa baca la ilaha illallah. Tak bisa mengucap la ilaha illallah, harusnya Tuhan, bukan manusianya. Baru sah bila Allah sendiri yang berkata la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Maka dirikanlah sholat, bukan sholat-sholat yang biasanya itu. Sholat itu apa? Dirikanlah, tetapkanlah, nyatakanlah bahwa hidup inilah Allah. Yaitu sholat. Ingat terus, bangun tidur sampai tidur lagi selalu ingat bahwa ia hanya diperankan, digerakkan, dikuasai oleh Allah. Yaitulah yang dimaksud sholat daimun itu. Sholat yang berterus-terusan. Kenapa kok sholat berterus-terusan? Manusianya sudah mati di dalam lillah. Karena hanya lillahnya saja yang ada. Bisa dipahami Kang Mas? bisa Kang, alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi yang ditanyakan? Sudah. Alhamdulillah sudah paham. Alhamdulillah pukulnya sudah pukul 8 lebih 30 menit. Alhamdulillah, saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohonlah dimaafkan saya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita di sini sama-sama belajar. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap di dalam menjadi kekasih Allah. Kenapa? Karena kita sesungguhnya kekasih Allah. Dan karena kita selama ini tidak menjadikan Allah sebagai kekasih, maka kita selama ini selalu ingkar. Maka kembalikan lagi bahwa hidup dan badan ini, bahwa diri kita ini adalah miliknya Allah. Maka akan nyata bahwa kita adalah kekasih-kekasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tapping-tappingnya banyak sekali dan mohon maaf saya tidak bisa membaca tapping-tappingnya. Dan semoga apa yang ditanyakan para sahabat-sahabat bisa terwakili jawaban yang dipaparkan tadi dan semoga bisa memahami.
Jadi mudahkanlah jalan menuju Tuhan, jangan dipersulit. Lepaskanlah diri kemanusiaanmu agar nyata Tuhan di dalam hatimu. Itulah yang dimaksud qalbun mu'minin baitullah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Kang Mas.